wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, saya Bagas Saputra Pratama. Saya Dimas Satria. Saya Muhammad Teguh Rahmani. Saya Indira Walikurahman. Saya Fatul Iqbal. Di sini kami akan membahas video tentang codingan website kami Tungku Kita. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, di bagian pertama ini kita melihat struktur dasar HTML ya. Di dalam tag sheet, kita mengatur SEO dengan meta description khusus kuliner Palembang. Untuk tampilan, kita tidak mulai dari nol. Kita mengimpor Bootstrap 5 untuk tata letak yang responsif dan Google Fonts agar terlihat elegan. Perhatikan juga ada blok CSS internal yang dimana tag itu yang dinamakan style. Di sini kita membuat kustomisasi khusus untuk menu preview card agar kartu menu kita memiliki efek hover yang cantik dan button outline extend untuk tombol-tombol utama. Oke, selanjutnya masuk ke bagian body. Elemen pertama adalah header. Kita menggunakan kelas fake stop agar menu navigasi tetap terlihat. Saat pengunjung melakukan scroll ke bawah, sini ada dua layar. Top bar berisi informasi kontak cepat seperti email dan nomor telepon. Heading dan menu. Logo Tungku Kita di kiri dan menu navigasi di kanan. Perhatikan kode mobile nav toggle. Ini adalah ikon hamburger menu yang akan otomatis muncul saat web dibuat di HP berkat bantuan Bootstrap. Bagian ketiga adalah hero section atau wajah utama website. Kita menempatkan gambar jembatan Ampera sebagai latar belakang untuk memperkuat identitas Palembang. Di sini kita menggunakan atribut data EOS. Data EOS sama dengan fade up. Ini berfungsi untuk memberikan efek animasi muncul perlahan-lahan saat halaman dimuat. Ada judul besar, deskripsi singkat tentang warisan rasa, dan tombol CTA atau call to action yang mengarahkan user langsung ke halaman menu. Di bagian isi utama, kita menggunakan konsep preview. Kita tidak menampilkan semuanya di sini, tapi memberikan cuplikan agar halaman tidak terlalu panjang. Mari fokus ke bagian menu preview. Kita menggunakan sistem grid Bootstrap Cool 1G 4. Artinya, layar akan dibagi menjadi 3 kolom kartu menu. Setiap kartu berisi gambar makanan, seperti pempek kapal selam, judul, dan deskripsi singkat. Jika pengunjung tertarik melihat lebih banyak, ada tombol lihat semua menu di bagian bawah yang mengarah ke menu HTML. Baiklah, untuk terakhir bagian 5 adalah footer dan script. Footer dibagi menjadi 4 kolom responsif tentang singkat, link cepat, layanan, dan form newsletter untuk berlangganan via email. Dan yang paling krusial ada di baris-baris terakhir kode ini, yaitu script JavaScript. Kita memanggil main.js, bootstrap.bundle.min.js, dan aos.js. Tanpa script ini, animasi scroll slider galeri dan menu mobile yang kita bahas tadi tidak akan berfungsi. Sekian video dari kami, kelompok 1. Terima kasih sudah menonton. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kameramen ya kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, 2, 3. Assalamualaikum. Allah Tuhan kuat la ilaha illallah. 1, 2. La Allah diam dulu. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Mountain Story. Di sini kami akan menjelaskan tentang website yang telah kami buat. Perkenalkan, nama saya Aryan Renata Tambunan. Saya akan menjelaskan bagian dari
Hero. Saya Adi Saputra, saya akan menjelaskan Nadbar. Saya Dewa Ramadhaniel, saya akan menjelaskan bagian artikel. Saya Markus Jonathan Panganju yang akan menjelaskan bagian galeri. Saya Muhammad Raka yang akan menjelaskan bagian Flutter. Oke, selamat menyaksikan. Di sini yang berbicara Adi Saputra. Berikut ini adalah bagian Nadbar atau navigasi utama dari website kami. Nadbar ini berfungsi sebagai menu yang memudahkan pengguna berpindah ke setiap bagian halaman. Kode ini dimulai dengan elemen yang berisi 3 bagian, yaitu logo, menu, navigasi, dan fitur tambahan seperti pencari, drag mode, serta tombol hamburger untuk tampilan mobile. Di bagian pertama terdapat elemen logo yang menampilkan ikon gunung dan teks Mountain Story. Logo ini berfungsi sebagai identitas utama website. Selanjutnya ini adalah daftar menu navigasi. Masing-masing menggunakan tag untuk menghubungkan pengguna ke bagian tertentu seperti home, mengenal tentang kami, artikel, galeri, dan kontak. Di sebelah kanan kami menambahkan start bar yang memungkinkan pengguna mencari nama gunung secara cepat. Kolom ini digunakan untuk mengetik kata kunci, dan tombol dengan ikon search menjalankan fungsi pencarian. Hasil dari pencarian akan muncul pada output seperti ini. Output ini bisa digunakan dan ditutup secara otomatis menggunakan JavaScript. Berikutnya adalah tombol drag mode. Ketika ditekan tombol ini akan mengubah tema tampilan website menjadi gelap dan kembali terang. Dan yang terakhir ada hamburger. Tombol ini memuncul pada tampilan mobile dan berfungsi membuka menu navigasi agar lebih responsif. Baiklah, di sini yang berbicara adalah Aryan Renal Tambunan, dan saya akan menjelaskan tentang bagian hero, mengenal, pembatas, dan tentang kami. Di bagian hero, yaitu bagian pertama pada website kami adalah hero section. Hero ini berfungsi sebagai tampilan utama yang langsung menyambut pengunjung ketika membuka website. Di dalam kode ini terdapat beberapa elemen hero slide. Setiap slide memiliki gambar latar yang berbeda menggunakan properti background image. Dan yang kedua yaitu mengenal. Bagian berikutnya adalah mengenal gunung. Pada bagian ini kami menggabungkan video edukasi mengenai gunung dengan teks penjelasan. Video ini disertai custom video controls yang kami buat sendiri menggunakan JavaScript. Dan di sebelah kanan terdapat teks penjelasan tentang kekayaan gunung-gunung di Indonesia. Bagian ini dibuat untuk memberikan pengalaman dasar sebelum masuk ke fitur lainnya. Dan yang ketiga yaitu bagian pembatas, yaitu section visual yang berfungsi memberikan jeda antar konten. Bagian ini menggunakan gambar full width dengan efek overlay gelap agar teks tetap terbaca. Efek fade in juga ditambahkan ketika pengunjung melakukan scroll. Dan yang terakhir yaitu bagian tentang kami, yaitu merupakan section informasi yang menjelaskan tujuan dan konsep dari Mountain Story. Di bagian ini kami menyatakan bahwa tujuan website adalah memberikan informasi, inspirasi, serta edukasi tentang gunung-gunung di Indonesia. Kami juga menambahkan 3 fitur utama berupa About, Feature Cards, yaitu eksplorasi gunung, panduan pendakian, dan galeri visual. Setiap kartu memiliki ikon, judul, dan deskripsi untuk memperjelas fungsi fitur tersebut. Di sebelah kanan terdapat gambar dengan glass shadow effect yang memperkuat tampilan visual halaman. Secara keseluruhan, bagian tentang kami dibuat agar pengguna memahami visual dari website Mountain Story. Demikian yang dapat saya sampaikan pada bagian hero. Baik, sekarang yang berbicara adalah Dewa Ramadhaniel. Selanjutnya, kami memiliki bagian artikel gunung di Indonesia. Bagian ini berisi ringkasan dari 3 pola utama yang kami bahas di website, yaitu
ada Sumatera, ada Jawa, dan Bali. Di bagian paling atas ada judul dan subjudul. Judul menjelaskan topik utamanya dan subjudul memberikan gambaran bahwa artikel ini mencakup gunung-gunung di Indonesia. Untuk setiap pulau, kami membuat satu artikel. Setiap kartu dibungkus dengan tag anchor atau A sehingga pengguna bisa langsung menuju ke halaman detailnya. Di dalam setiap kartu ada gambar, judul pulau, dan deskripsi singkat pada gunungnya. Ini adalah contoh struktur kartu untuk Sumatera. Pertama, halaman ini memiliki header besar dengan gambar gunung kerinci. Kodenya menggunakan section dengan kelas hero dan background image. Tujuannya untuk memberi kesan visual kuat dan menyambut pengunjung dengan pemandangan khas Sumatera. Setelah header, halaman menampilkan judul 5 gunung terbaik di Sumatera dan subjudul deskripsi singkat. Bagian ini memberi gambaran umum isi halaman. Setiap gunung ditampilkan menggunakan struktur artikel kelas sama dengan gunung card. Setiap card memiliki 3 bagian, gambar, informasi gunung, dan peta Google Maps. Gambar ditempatkan di bagian atas sebagai visual utama gunung tersebut. Di bawah gambar terdapat div gunung info yang berisi judul deskripsi singkat dan daftar fakta gunung. Fakta-fakta ini disusun dalam list sehingga lebih mudah dibaca. Setiap gunung di Sumatera memiliki ciri unik seperti sinabung dengan aktivitas vulkaniknya dan Dempo yang dikenal dengan kebun tehnya. Yang membuat halaman ini lebih informatif adalah adanya Google Maps untuk setiap gunung. Peta ini memungkinkan pengunjung melihat lokasi gunung secara langsung tanpa keluar dari website. Setiap card gunung memiliki fade in show sehingga muncul halus ketika di-scroll. Ini digunakan untuk memberikan kesan website yang lebih modern dan dinamis. Di bagian paling bawah, halaman ini menggunakan footer yang sama dengan halaman utama. Footer berisi info singkat tentang Mountain Story, link navigasi cepat, kolom subscribe, dan ikon media sosial. Untuk Jawa dan Bali, kodenya kurang lebih sama seperti Sumatera, tetapi hanya berbeda di gambar, deskripsi, dan Google Maps saja. Selebihnya sama seperti Sumatera. Di sini yang berbicara adalah Markus Jonathan Pangenjo. Saya akan menjelaskan bagian galeri pada website Mountain Story. Bagian galeri ini berfungsi sebagai tempat untuk menampilkan foto-foto gunung dari berbagai wilayah Indonesia. Di bagian atas terdapat judul dan subjudul yang menjelaskan bahwa halaman ini berisi dokumentasi visual gunung-gunung Indonesia. Di bawahnya terdapat sebuah grid container yang berisi beberapa gambar. Galeri ini dibuat menggunakan grid template columns dengan sistem auto-fit, sehingga layoutnya otomatis menyesuaikan ukuran layar. Setiap gambar disusun dalam sebuah elemen dengan kelas galeri item. Elemen ini memiliki efek hover, yaitu gambar akan sedikit membesar dan menjadi lebih terang ketika diarahkan kursor. Selain itu, setiap item memiliki overlay berwarna gelap dan judul gunung yang muncul saat gambar disentuh atau di hover. Efek fade-in juga diaktifkan dengan JavaScript agar galeri tampil lebih halus saat pengguna melakukan scroll. Galeri ini juga mendukung modal preview, yaitu ketika gambar diklik, gambar akan terbuka lebih besar di tengah layar. Pengguna bisa melihat versi HD, menutup modal, bahkan menavigasi ke gambar berikutnya atau sebelumnya. Dengan fitur-fitur seperti grid responsive, efek animasi, overlay, dan modal preview, bagian galeri ini menjadi salah satu elemen visual paling menarik di website Mountain Story. Di sini yang berbicara adalah Muhammad Raka Restu. Sekarang saya akan menjelaskan bagian footer dari website kami, Mountain Story. Footer ini berfungsi sebagai penutup halaman sekaligus tempat untuk menampilkan informasi penting kepada pengunjung. Di bagian paling bawah, kami menambahkan elemen watermark berbentuk siluet gunung. Elemen ini dibuat menggunakan div khusus dengan background image yang disetel melalui CSS agar memberikan kesan estetis dan identitas Mountain Story. Kolom kedua adalah links, yaitu kumpulan tautan cepat untuk mempermudah pengunjung berpindah dari halaman seperti Sumatera, Jawa, Bali, hingga informasi perusahaan. Di bagian utama footer, kami membagi kontennya menjadi 3 kolom, yaitu kolom About, kolom Links, dan kolom Subscribe. Di kolom ketiga terdapat fitur Subscribe
yang memungkinkan pengguna memasukkan email untuk mendapatkan update terbaru. Di bawahnya juga terdapat ikon media seperti Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, dan WhatsApp. Pada bagian paling bawah, terdapat copyright otomatis yang mengambil tahun saat ini menggunakan JavaScript. Ini membuat footer terlihat profesional dan selalu up to date. Secara keseluruhan, footer ini dirancang agar informatif, elegan, dan konsisten dengan tema visual website kami, yaitu Mountain Story. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Dikarenakan kami manusia dan... menyaksikan... Yuk! Ku masuk itu. Aku yuk, kawan. Hadapi. Dari kelompok kami. Sabar lu, sabar. Kami manusia dan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Rina Dilarianti, saya Nailah Nuradila, dan saya Kilara Yulianarto, saya Sabila Zahra, saya Rahma Yuliana. Berikut adalah tutorial membuat web Cita Rasa. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ririn Duarianti. Di video kali ini kita akan membuat sebuah website bertema kuliner Nusantara yang bernama Cita Rasa. Website ini berisi tentang resep populer, makanan khas dari berbagai provinsi di Indonesia, dan juga halaman login serta navigasi yang lengkap. Yuk langsung kita mulai. Yang pertama, membuat struktur HTML utama. Kita mulai dengan membuat file index HTML. Pertama, kita tulis struktur dasar HTML menggunakan doctype HTML dan tag HTML. Lalu di bagian head, kita masukkan pengaturan seperti charset, view for title, link CDN, font awesome, favicon, dan file style CSS untuk stylingnya. Berikut tampilan cuplikan bagian head. Kemudian, yang kedua, membuat bagian header dan navbar. Selanjutnya, kita masuk ke bagian header. Di sini kita menampilkan logo, tombol hamburger, menu untuk tampilan mobile, dan navigasi yang berisi menu seperti khas Nusantara, resep populer, tentang kami, kontak, dan login. Menu khas Nusantara menggunakan drop down, jadi ketika tombolnya diklik akan muncul pilihan provinsi dari Sabang sampai Merauke. Berikut tampilan bagian HTML header dan drop down. Yang ketiga, membuat bagian hero. Berlanjut ke bagian hero, di bagian ini kita menampilkan logo besar Cita Rasa, judul sambutan, dan juga deskripsi singkat tentang kumpulan resep Nusantara. Di bawahnya ada 3 dot indikator untuk memberi efek slider atau transisi visual. Ini adalah tampilan bagian hero pada file. Kemudian yang keempat, menambah bagian resep populer. Berikutnya kita membuat section resep populer. Isinya berupa 3 card resep makanan seperti rendang, sate Madura, dan soto Lamongan. Setiap card berisi gambar, judul, dan deskripsi singkat. Lalu kemudian ketika diklik akan menuju halaman resep. Berikut tampilan potongan card HTML.
Yang kelima, membuat slider makanan khas Nusantara. Bagian ini adalah yang paling panjang dan paling menarik. Kita membuat slider horizontal berisi banyak sekali makanan khas dari berbagai daerah. Mulai dari Papua, Nusa Tenggara, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, sampai Maluku. Setiap item ditampilkan dalam bentuk food card, berisi gambar, nama makanan, dan asal daerahnya. Card ini juga bisa diklik untuk melihat resep lengkap di dalam halaman lain. Berikut tampilan scrolling slidernya. Yang keenam, membuat footer. Di bagian paling bawah, kita membuat footer yang berisi logo dan deskripsi cita rasa, menu navigasi singkat, form berlangganan email, icon sosial media. Footer ini dibuat responsif agar tetap rapi di mobile maupun desktop. Tampilan bagian footer. Oke, selanjutnya yang ketujuh, menambahkan floating logo. Website ini juga mempunyai floating logo yang berbentuk bulat di pojok layar. Ketika diklik, pengguna langsung diarahkan ke halaman login. Berikut tampilan floating logo. Yang ke-8, menyambungkan JavaScript. Jadi, untuk mengatur dropdown, hamburger menu, dan slider, kita tambahkan file JavaScript bernama script.js. File ini di link bagian bawah sebelum penutup body. Oke, berikut adalah file script.js. Di bagian tampilan login, kita masuk ke bagian HTML. Ini adalah kerangka utama yang menentukan apa saja elemen yang muncul di dalam layar. Nah, di bagian pertama ini adalah div dengan kelas background. Ini tempat size gambar kita ditampilkan. Di atasnya ada div overlay, yaitu lapisan gradasi warna khas Nusantara. Berikutnya ada div login card. Inilah kartu utama untuk form login. Di dalamnya ada logo, judul aplikasi, tulisan pembuka, dan ada dua input, yaitu username dan password, atau tampilan login juga. Di paling bawah itu ada tampilan code kecil untuk mempercantik tampilan. Kemudian kita masuk ke bagian style CSS. Sekarang kita lihat di bagian CSS yang mengatur tampilan warna, animasi, dan layout halaman. Bagian ini memastikan semua elemen dimulai dari posisi rapi tanpa margin dan padding bawaan. Kemudian ada background size show. Di sini kelas background digunakan untuk menampilkan semua gambar yang berpindah-pindah. Animasi bernama King Background akan mengubah gambar setiap beberapa detik. Tetapi animasinya kita jeda dulu baru dijalankan setelah semua gambar sudah terload. Kemudian ada overlay warna. Inilah lapisan gradasi warna yang membuat tampilan terlihat hangat dan khas Indonesia. Efek blur membuat background lebih lembut. Kemudian ada login card. Login card memakai efek kaca buram dengan kombinasi opacity dan blur. Sudutnya dibuat melengkung dan diberi bayangan agar tampak menyatu dengan background. Kemudian ada input dan tombol atau login card. Nah, di sini input dibuat cerah agar mudah dibaca. Tombol login memakai gradasi 3 warna yang menunjukkan warna kuliner Nusantara. Kemudian ada keyframe side show. Bagian ini adalah inti side show. Di sini kita menentukan urutan gambar yang akan ditampil setiap beberapa detik. Dan setelahnya ada bagian JavaScript atau preload dan animasi. Nah, di sini pertama kita ambil elemen background dan daftar semua gambar yang akan dipakai. Fungsi preload sangat penting agar gambar tidak muncul terlambat atau berkedip. Setiap gambar dicek dulu apakah sudah terload. Jika semua sudah selesai, baru animasi background dijalankan. Kemudian kita akan membuat tentang kami. Di tahap pertama, kita membuat struktur dasar HTML yang berisi pengaturan dokumen, judul, serta link CSS. Kemudian, di tahap kedua, membuat header dan logo.
Kemudian kita membuat header berisi logo website dan tombol hamburger untuk tampilan HP. Di tahap ketiga, itu membuat menu navigasi dan drop-down. Selanjutnya kita membuat menu navigasi termasuk drop-down khas Nusantara yang berisi pilihan pulau dan daerah. Tahap keempat, bagian tentang kami. Nah, di bagian tentang kami, kita menampilkan gambar dan teks yang menjelaskan misi website Cita Rasa Nusantara. Di tahap ke-6 itu membuat footer. Nah, selanjutnya kita membuat footer yang berisi logo, link navigasi, form newsletter, dan ikon media sosial. Di tahap ke-7 ada JavaScript, drop-down, dan hamburger. Terakhir kita menambahkan JavaScript untuk membuka drop-down dan mengaktifkan menu di HP. Dengan semua tahapan ini, halaman tentang kami berhasil dibuat dengan tampilan yang rapi, responsif, dan informatif. Di sini saya akan menjelaskan bagian hero yang dimana tampilannya sebagai berikut. Nah, saya akan menjelaskan codingnya yang dimana terdapat membuat bagian utama halaman yang disebut hero version, ada untuk teks di dalam hero, judul utama yang tampil rapi, dan juga deskripsi singkat tentang tema kuliner. Selanjutnya, di bagian ini berfungsi untuk menyesuaikan tinggi hero menjadi satu layar penuh, gambar letak penuh layar, full cover, dan tetap saat dilulir. Selanjutnya memposisikan teks tepat di tengah layar, dan yang terakhir warna teks putih agar terbaca dengan jelas. Selanjutnya ada hero after, yang dimana ini overlay atau layar gradasi yang berfungsi menambah overlay gradasi warna di atas background hero, membantu membuat teks lebih jelas dan dramatis, dan yang terakhir overlay menutup seluruh bagian hero. Selanjutnya ada hero content, yang dimana fungsinya menampilkan teks di atas overlay gradasi, menambah animasi muncul dari atas. Selanjutnya di bagian ini berfungsi membuat judul besar dan elegan, paragraf sedikit diperbesar untuk keterbacaan. Pada bagian ini, kita membuat sebuah section bernama resep. Section ini berfungsi untuk menampilkan daftar hidangan yang dapat dibuka untuk melihat resep lengkap. Struktur dasarnya dimulai dari text section resepi, dari sini, yang berisi judul dan 3 kartu hidangan. Setiap kartu dibuat menggunakan elemen div class card. Setiap kartu tidak berisi gambar, tetapi berisi nama resep dan tombol lihat resep. Namun sebenarnya seluruh card dapat diklik, bukan hanya tombolnya. Yang paling penting adalah bahwa setiap kartu memiliki atribut khusus bernama data modal. Data modal. Atribut inilah yang menentukan modal mana yang akan muncul. Modal adalah jendela pop-up yang menampilkan resep. Modal dibuat menggunakan div class modal ID ini, yang posisi utamanya ditampilkan di tengah layar. Setiap modal terdiri dari 2 bagian utama. Overlay hitam transparan yang pertama, yaitu elemen div class modal. Overlay ini berfungsinya untuk memblur latar belakang dan memusatkan perhatian ke pop-up. Contohnya seperti ini. Yang kedua, kotak konten modal, yaitu div class modal content. Di dalamnya terdapat tombol close X, seperti ini, tombol close X, judul resep, daftar bahan, step-step atau cara masaknya. Nah, tombol close menggunakan elemen span class ini yang nanti dihubungkan ke JavaScript untuk menutup modal. CSS untuk tampilan resepnya menggunakan background putih, ini background putih. Terus sudut membulat seperti ini, itu border radiusnya 15 px. Ini pada CSS sampai
modal pop-up ini. Mulai dari membuat sebuah section dengan nama kelas highlight. Bagian ini adalah kontainer utama untuk judul dan deretan kartu. Pada bagian section untuk membungkus seluruh konten, dan pada bagian ID highlight memudahkan untuk navigasi atau link menu. Dan pada bagian H2 itu adalah judul dari bagian. Dan div kelas flip grid tempat untuk menyusun kartu-kartu agar rapi dalam bentuk grid. Kemudian membuat struktur flip card. Setiap makanan ditampilkan dalam satu flip card. Struktur umum kartunya seperti ini. Pada bagian div kelas flip card untuk membungkus kartu, dan flip inner bagian dalam yang akan berputar ketika di hover. Flip front tampilan depan berisi gambar, flip back tampilan belakang berisi teks deskripsi, dan tampilannya seperti ini. Ini ketika dipencet akan muncul teks deskripsinya. Kemudian menambahkan konten pada card pertama. Image menambahkan gambar, dan alt teks alternatif untuk SEO dan aksesibilitas, dan P menjelaskan deskripsi makanan. Card kedua deskripsi berisi penjelasan khas tentang makanan, dan card ketiga sama seperti sebelumnya, bagian belakang berisi penjelasan makanan. Dan terakhir penutup section. Semua kartu ditutup dengan div penutup flip grid section. Dan di bagian ini memberikan area khusus dengan warna lembut, memberikan ruang padding agar konten terlihat rapi. Nah, selanjutnya di bagian ini judul bagian menggunakan warna oranye dengan menonjol, ukuran cukup besar agar mudah dilihat. Selanjutnya adalah flip grid yang dimana membuat tata letak kartu otomatis responsif. Minimal lebar kartu 250 px akan menyesuaikan layar. Selanjutnya ada flip card yang dimana menambahkan efek 3D agar kartu bisa berputar. Jika tidak ada ini, kartu tidak akan bisa berputar. Di bagian flip inner, itu fungsinya elemen yang sebenarnya berputar ketika di hover. Selanjutnya memberikan efek putaran yang halus. Di bagian efek hover, ini berfungsi saat kursor diarahkan kartu berputar 180 derajat. Nah, selain itu ada bagian depan dan belakang kartu, yang dimana fungsinya mengatur dua sisi kartu yang akan dibolak-balik, mencegah sisi belakang terlihat saat diputar. Lalu ada bagian depan yang mana gambar memenuhi kartu tanpa distorsi. Selanjutnya bagian belakang yang berfungsi menampilkan informasi ketika kartu dibalik, memiliki warna gradasi oranye yang cetar. Lalu di sini saya akan menjelaskan di bagian foto yang mana tampilannya itu seperti ini. Nah, ini bisa digeser ke kiri maupun ke kanan. Nah, yang dimana ini tuh berfungsi untuk membatasi area slider dengan lebar maksimal, sudut membulat, bayangan lembut, dan juga overflow hidden untuk menyembunyikan gambar yang berada di luar frame. Nah, selanjutnya di sini saya akan menggunakan 6 foto. Nah, di satu foto itu terdapat satu file yang dimana terdapat lokasi file gambar, teks alternatif berguna jika gambar gagal dimuat. Selanjutnya, gambar memenuhi lebar slide, tinggi gambar ditentukan, dan juga menghilangkan jarak default inline image. Nah, karena di sini saya menggunakan 6 foto, jadi terdapat 6 kode yang sama tetapi berbeda foto. Setelah semua bagian selesai, kita bisa buka website di browser. Hasilnya, website Citarasa khas Nusantara tampil lengkap dengan navbar responsif, hero section, resep populer, slider masakan, footer informatif, dan tombol login mengembang. Oke, berikut adalah hasil final untuk web Citarasa. Oke, terima kasih sudah mengikuti tutorial pembuatan website Citarasa. Sekian video tutorial dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Dadah!
Perkenalkan, kami dari kelompok 4 pemrograman web. Saya yang bernama Andri Sembiring dan rekan saya. Saya Nisa. Saya Zahra Fauzia. Saya Salwa Zelda Arianti. Saya Fiania Syadila. Saya Nyimas Ajista Livia. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang tutor dalam membuat website kami. Pertama, kami membuat navbar sebagai navigasi utama yang berisi menu home, destinasi, kuliner, dan about. Navbar ini juga responsif karena dilengkapi tombol hamburger untuk tampilan mobile. Ketika tampilan diperkecil, menu secara otomatis berubah menjadi drop-down menggunakan JavaScript. Button ini menjadi icon hamburger. Elemen span dipakai untuk membentuk 3 garis horizontal. Event listener ini membuat menu bisa dibuka dan ditutup. Ketika tombol hamburger diklik, kelas aktif akan ditambahkan atau dihapus untuk menampilkan menu pada tampilan HP. Selanjutnya pada halaman home kami akan membuat hero section. Bagian ini menampilkan judul besar dan tombol visit sebagai pengantar website. Untuk tampilannya kami menggunakan background image dan flexbox agar teks berada tepat di tengah layar. Section ini berisi judul utama dan tombol. Span dipakai untuk memberi warna yang berbeda pada teks Sumatera Utara. Hex 100 VH membuat hero memenuhi layar. Background cover menyesuaikan gambar agar proporsional. Flexbox digunakan supaya teks otomatis ada di tengah. Pada bagian destinasi, kami menggunakan slider untuk menampilkan beberapa tempat wisata. Setiap card berisi gambar, deskripsi singkat, dan tombol detail. Pergerakan slider diatur dengan JavaScript agar transisinya halus saat digeser. Setiap card dibungkus dalam div yang berisi gambar destinasi. Card ini ditempatkan dalam kontainer horizontal sehingga bisa digeser. Scroll by menggerakkan slider sejauh 300 pixel ke kanan. Opsi smooth membuat perpindahan terlihat lebih lembut. Berikutnya, di bagian keempat kami membuat overlay hero untuk setiap destinasi. Contohnya Gunung Sinabung. Kami membuat hero section dengan gambar background. Di atas gambar tersebut terdapat kotak hitam transparan untuk judul dan deskripsi. Transparasi digunakan untuk menjaga keterbacaan teks tanpa menutupi foto. Pada kode HTML, div menjadi bagian wadah teks agar bisa diberi gaya khusus seperti warna, padding, dan background terpisah dari background fotonya. Pada kode CSS, di background RGBA memberi warna hitam transparan. Padding menambah ruang dalam kotak, border radius membuat sudutnya melengkung, dan warna teks putih memberikan kontras. Sekarang kita masuk di bagian galeri kuliner. Bagian kuliner kami buat menggunakan CSS Grid agar tampilannya otomatis menyesuaikan ukuran layar. Setiap item kuliner menggunakan background image dan overlay interaktif yang muncul saat pointer diarahkan. Ini membuat kolom mengikuti lebar layar, autofit menyesuaikan jumlah kolom secara responsif. Gap digunakan sebagai jarak antar kolom. Pada bagian souvenir, kami menampilkan oleh-oleh khas Medan dalam bentuk card kecil. Kemudian pada footer, kami menambahkan ikon sosial media dan Google Maps. Maps dimasukkan menggunakan iframe sehingga lokasi dapat dilihat langsung di halaman website. Iframe digunakan untuk menampilkan peta langsung dari Google Maps tanpa harus membuka tab baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami sini akan menjelaskan hasil proyek kelompok kami. Sebelum kami mulai, perkenalkan, nama saya Nur Fadila, kelas NI1C dengan NIM 09010828252916. Saya Fania Suciati dari kelas NI1C dengan NIM 09010282529083. Saya Siti Resmi Raisa Violita dari kelas NI1C dengan NIM 09010825529109. Kenalkan, nama saya Sosendra Kalisa dari kelas NI1C dengan NIM 09010825529099. Perkenalkan, nama saya Diva Pratiwi Sabila dari kelas NI1C dengan NIM 09010282529090.
untuk codingan hasil web lingkungan hijau. Yang pertama yaitu ada bagian header. Jadi ini adalah tampilan codingan pada navbar yang menampilkan hasil seperti header, nav, main, section, H1, H2, dan lain-lain untuk memberikan makna struktural pada konten. Maka hasilnya akan seperti ini. Untuk codingan aksi nyata yaitu ada 6, yaitu ada menanam pohon, mengurangi plastik, gotong royong, edukasi lingkungan, olah sampah organik, dan transportasi ramah lingkungan. Untuk codingannya seperti ini, dan hasilnya akan seperti ini. Jika aksi menanam pohon diklik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Begitu juga dengan aksi nyata kurangi plastik akan muncul tampilan seperti yang sebelumnya. Begitu juga yang gotong royong, maka akan menampilkan hasil yang sama. Dan lain selanjutnya akan menampilkan hasil yang sama seperti sebelumnya. Dan yang terakhir ini adalah codingan untuk header yang terakhir. Codingannya seperti ini dan hasilnya akan seperti ini. Jika semua codingan disatukan, maka akan menjadi sebuah web dengan tampilan seperti ini. Syafrina Rahmatika. Saya Afifah Prima. Saya Aisyah Putri Cahaya Mulia. Saya Nasyata Alena. Saya Aditya Nurita. Hari ini kami akan menjelaskan hasil dari website kami yang bertema es krim dengan berjudul Frozen Dream. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian home. Pada blok pertama adalah doctype HTML yang menandakan bahwa dokumen ini menggunakan HTML5. Lalu tag HTML dengan atribut like ID menunjukkan bahwa bahasa utama halaman ini adalah bahasa Indonesia. Selanjutnya, blok head. Pada blok head ini terdapat judul halaman, yaitu grup project yang akan tampil pada tab browser. Ada link untuk mengambil font Quicksand dari Google Fonts agar tampilan tulisan lebih menarik.
Ada juga link menuju file CSS eksternal bernama csshome.css yang berfungsi untuk mengatur desain tampilan website. Selanjutnya, block body. Pada block body terdapat section dengan kelas hero. Bagian ini merupakan tampilan utama atau landing page website. Di dalamnya ada div hero content yang berfungsi sebagai wadah untuk konten utama. Judulnya adalah Frozen Bliss, tampil sebagai elemen utama halaman, diikuti dengan deskripsi, tempat terpercaya untuk review es krim kesukaanmu sebagai tagline website. Juga terdapat tombol Start yang berfungsi sebagai link untuk mengarahkan pengguna ke halaman berikutnya, yaitu teaser.html. Kelas BTN akan memberikan desain visual khusus pada tombol melalui CSS. Pada blok terakhir yaitu adalah tag penutupan HTML yang menandakan akhir dari keseluruhan dokumen. Baris pertama dok tipe HTML dengan tag HTML. Di dalam head, kita menemukan konfigurasi dasar halaman. Ada meta charset UTF-8 untuk karakter dan meta name viewport yang memastikan tata letak halaman responsif di berbagai ukuran layar. Judul halaman yang akan ditampilkan di tab browser adalah Frozen Bliss Review Tester. Kita juga melihat adanya pembuatan font Quenset dari Google Fonts dan yang paling penting koneksi ke file CSS Tester yang akan memberikan semua gaya dan desain visual pada halaman ini. Seluruh konten visual berada di dalam tag body. Di bagian awal kita memiliki header. Header ini menampilkan judul utama situs untuk ukuran terbesar H1, yaitu Frozen Bliss. Tepat di bawahnya ada tag P yang memberikan instruksi tagline. Pilih es krim favoritmu untuk lihat review lengkap. Selanjutnya kita masuk ke inti halamannya yaitu main yang memiliki kelas galeri. Kelas ini kemungkinan besar menggunakan properti CSS seperti flexbox atau grid untuk menata elemen-elemen di dalamnya. Di dalam galeri, setiap produk dipresentasikan oleh div class card. Setiap kartu ini adalah sebuah tautan E yang mengelilingi gambar dan deskripsi. Gambar dimuat dari folder image, Kimi, Cotton Candy Swirl, Detail Kimi HTML, Häagen-Dazs, Coklat, Detail HD HTML, dan Baskin Robbins Mint Chocolate Chip, Detail BR HTML adalah 3 kartu pertama yang ditampilkan. Galeri diakhir dengan kartu keempat yaitu White Scheme dari merek Source Sally. Seperti kartu lainnya, item ini memiliki tautan spesifiknya ke detail Sally HTML. Setelah konten utama galeri main ditutup, kita melihat adanya komentar HTML. Ini menandakan bagian navigasi utama yang diletakkan di bagian bawah layar. Navigasi ini dibungkus dalam tag nav class button nav. Terdapat 4 elemen div dengan kelas icon yang mewakili 4 tombol navigasi utama. Tombol-tombol ini menggunakan tautan A untuk mengarahkan penggunaan. Yang pertama mengarah ke home HTML. Yang kedua memiliki kelas icon aktif yang berarti ini adalah halaman yang sedang dilihat pengguna saat ini. Yang ketiga mengarah ke halaman from review HTML. Dan yang terakhir mengarah ke halaman kontak HTML. Penutup tag nav, body, dan HTML mengakhiri keseluruhan dokumen HTML. Kode ini menghasilkan halaman tester review produk yang rapi dan terstruktur dengan navigasi mobile friendly di bagian bawah. Lalu ada body. Body ini adalah blok utama yang menampilkan seluruh isi yang nantinya akan ditampilkan di browser. Dan di bawah body ada yang namanya header. Header adalah wadah untuk konten pengantar.
kayak kepala dari halaman browser. Nah, di situ ada H1, H1. H1 itu judul utama yang besar berfungsi sebagai nama aplikasi atau bagian dari suatu situs web. H1 ini kepanjangan dari header 1. Lalu kita ke section selanjutnya, yaitu section dengan kelas bernama comment. Section ini untuk mewadahi semua komentar. Ada di section ini kita ada header 3, itu judul bagian komentar. Lalu di bawahnya ada division. Setiap division ini mengandung satu ulasan dari pengguna atau komentar dari pengguna. Di dalam division ada satu paragraf dengan class user, itu untuk menampung nama pengguna yang memberikan komentar. Ada paragraf untuk menampung komentar pengguna, dan ada paragraf satu lagi dengan class star. Itu adalah rating yang diberikan oleh para pengguna tersebut. Pada bagian atas, HTML ini mengatur karakter UTF-8, membuat halaman responsif, memberi judul, serta menghubungkan file CSS dan font dari Google. Masuk ke bagian body, terdapat header dengan judul buat review. Di bawahnya ada sebuah form. Pengguna bisa mengisi nama atau username, memilih rating bintang dari 1 sampai 5, lalu menuliskan komentar di kolom text area. Lalu yang terakhir ada tombol kirim review untuk mengirim ulasan. Secara keseluruhan, halaman ini dibuat untuk memudahkan pengguna memberikan review dengan tampilan yang sederhana dan rapi. Bagian kontak. Blok 1, struktur dasar dan bagian, yaitu head. Pada bagian pertama ini, kita mendefinisikan struktur dasar HTML dengan menetapkan tipe dokumen yang menentukan bahasa halaman sebagai bahasa Indonesia. Di dalam tag head, tersedia pengaturan karakter UTF-8 agar teks tampil dengan benar, serta meta viewport yang membuat halaman responsif di perangkat mobile. Judul halaman ditetapkan sebagai content info. Selain itu, halaman ini juga membuat file CSS eksternal untuk mengatur tampilan dan mengimpor font Quicksand dari Google Font agar tampilan teks terlihat lebih modern. Blok 2, bagian header. Di bagian header, terdapat judul utama halaman yang menampilkan ikon dan tulisan kontak dan company info. Elemen ini menjadi penanda awal bagi pengguna bahwa halaman ini berisi informasi kontak perusahaan. Blok 3, membuka konten utama. Memasuki area utama halaman, terdapat kontainer dengan kelas content box. Pada bagian atasnya, kita menampilkan nama perusahaan, yaitu Frozen Bliss, sebagai identitas utama dari informasi kontak yang ditampilkan. Blok 4, informasi kontak perusahaan. Berikutnya, kita menampilkan informasi lengkap mengenai perusahaan, dimulai dari nama pemilik yang masih belum diketahui. Lalu, terdapat alamat email yang dapat langsung diklik untuk mengirim pesan. Kemudian, nomor telepon perusahaan dan alamat lengkap yang berada di Jalan S, Krim nomor 7, Palembang. Blok 5, tombol menuju halaman home. Pada bagian paling bawah, terdapat tombol yang berfungsi sebagai tautan menuju halaman utama website. Tombol ini diberi kelas PTN, sehingga dapat diberikan gaya khusus melalui CSS. Blok 6, penutup body dan HTML. Dan di akhir dokumen, kita menutup bagian body dan menutup struktur HTML secara keseluruhan. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan untuk bagian kontak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, di sini kami
Perkenalkan, saya Muhammad Mario D. Prayoga dengan NIM ujung 9084. Perkenalkan, saya Gusi Agung Pratama dengan NIM ujung 9089. Kenalkan, saya Kairin Putra Nadila dengan NIM ujung 121. Kenalkan, nama saya Ganesha Brani, NIM 9102. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa Khairullah dengan ujung NIM 9113. Perkenalkan, nama saya Toha Diaksa dengan NIM ujung 9096. Pertama ada body section. Body ini berisi konten utama. Dibagi menjadi navigasi, header, beberapa section, dan footer. Navigasi ialah elemen semantik untuk navigasi utama. Logo, dua gambar logo putih dan hitam dengan link kosong, kemungkinan untuk halaman home. Menu ialah tombol hamburger dengan 3 span untuk toggle dan mobile. Daftar UL dengan link answer yang mengarah ke ID section di halaman yang sama. Scrolling internal. Header ialah bagian atas halaman dengan ID home untuk navigasi. Video elemen dengan atribut outplay, mute, dan loop untuk memutar video Jogja secara otomatis tanpa suara berulang. Menentukan file video dan tipe meme section about us. Dan untuk footer bagian bawah dengan 3 kolom alamat kantor, deskripsi perusahaan, dan embed Google Maps, menampilkan peta Malioboro sebagai pemisah dan teks copyright. Dan terakhir adalah copy body. Ini untuk memuat jQuery dan CDN untuk memanipulasi JS. Kemungkinan untuk interaktivitas seperti toggle menu atau animasi hidden. Tombol menu menyimpan elemen tombol hamburger, menu menyimpan menu navigasi. Fungsi klik menu menggunakan off click untuk menghindari multiple event listener. Lalu klik untuk toggle slide menu dengan slide together. Document.ready memastikan kode berjalan setelah DOM load. Memanggil klik menu untuk mengaktifkan toggle. Event resize dipicu saat Windows di resize. Logika, jika lebar 989px desktop, tampilan menu secara permanen. Jika lebih kecil atau mobile, sembunyikan atau display none agar hanya muncul saat toggle. Event scroll dipicu saat user scroll halaman. Logika, jika di scroll 0 tidak di top, tambahkan kelas putih ke nav. Mengubah warna via CSS. Tampilkan logo hitam, sembunyikan putih, dan set z-index tinggi untuk tetap di atas. Jika di top, hapus kelas bagian logo dan tetap z-index tinggi. Galeri, saat kartu atau card diklik, ambil indeks 1 base, cocokkan dengan area halaman pertama, lalu redirect ke halaman detail. Tim, mirip, tapi untuk anggota tim, ke halaman profil masing-masing. Catatan, array halaman harus sesuai dengan urutan elemen di HTML. Jika indeks tidak valid, tidak ada redirect. Intersection Observer, API JS modern untuk mendeteksi elemen masuk viewport tanpa polling scrolling. Option threshold 0.1, itu animasi saat 10% elemen terlihat. Root margin offset min 50px dari bawah. Callback, untuk setiap elemen yang intersect termasuk viewport, tambahkan kelas animate memicu transisi seperti scale. Observasi, semua elemen .hidden dari HTML seperti kartu, support, tim diamankan untuk animasi scrolling.